Rossi pernah juara naik Aprilia di GP 125 dan GP 250. Pas naik ke GP 500, juara lagi naik Honda NSR 500 dan Honda RC 211V. Pas pindah ke Yamaha, juara lagi di atas YZR M1. Nah, artinya Rossi sudah juara di atas 3 pabrikan yang berbeda. Eits, tunggu dulu. Ada satu motor lagi yang tidak diketahui banyak orang yang pernah mencicipi juara bersama Valentino Rossi. Motor di masa kecilnya Rossi. Apa sih motornya? Jangan skip video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, komen di bawah, dan like. Sekarang kita intro dulu. Di Italia pada era tahun 90-an, ada kejuaraan balap motor namanya Italian Sport Production Championship. Motor yang dipakai adalah motor produksi massal yang sudah diadaptasi untuk digunakan balapan di atas trek. Setiap seri balapannya berlangsung di trek-trek balap yang ada di Italia. Motor-motor yang dipakai ada Honda, Aprilia, Gilera, Cagifa, Yamaha, dan lainnya. Italian Sport Production Championship adalah kejuaraan terkenal di masa itu, terutama di kelas 2 tak 125cc. Kejuaraan ini merupakan ajang belajar bagi talenta-talenta balap Italia macam Max Biaggi, Loris Capirossi, dan tentunya Valentino Rossi. Nah, seperti yang udah kita sebut sebelumnya, kejuaraan ini menggunakan motor produksi massal yang disulap jadi motor balap. Rossi yang saat itu masih remaja tidak menggunakan motor Honda, Yamaha, Ducati, atau Aprilia. Rossi menggunakan motor asal Italia lainnya, yaitu Cagifa. Tepatnya Cagifa Mito 125. Mari kita singgung sedikit tentang Cagifa. Cagifa adalah perusahaan yang didirikan oleh Giovanni Castiglioni pada tahun 1950 di kota Varese, Italia, tepatnya sebelah utara Italia. Awalnya Cagifa hanya membuat komponen logam kecil. Nama Cagifa sendiri berasal dari kata Castiglioni Giovanni Varese. Cagifa mulai ikut membuat motor pada tahun 1978, yang merupakan ide dari dua anak laki-laki dari Giovanni. Mereka memulai dengan membeli pabrik Harley Davidson di Varese. Di tahun kedua memproduksi motor, yaitu tepatnya tahun 1979, Cagifa bahkan mampu memproduksi 40.000 motor, yang semuanya bermesin 2 tak. Di tahun 1983, Cagifa mulai menggunakan mesin-mesin dari Ducati untuk motor mereka yang berkapasitas 350cc dan 1000cc 4 tak. Setelah 7 tahun memproduksi motor, Cagifa membeli merek Ducati di tahun 1985. Mereka memutuskan memproduksi motor Cagifa dan Ducati secara bersamaan, karena Ducati lebih terkenal di luar Italia. Grup Cagifa kemudian juga membeli motor Morini di tahun yang sama, kemudian membeli Husqvarna di tahun 1987, dan di tahun 92 mereka mengakuisisi MV Agusta, yang nantinya kelak MV Agusta menggantikan merek Cagifa sebagai merek dagangnya Cagifa Group. Kisah tentang ini kita bahas di lain waktu. Cagifa memulai kampanye dalam dunia balap di akhir tahun 70-an. Mereka langsung terjun di ajang GP 500 pada tahun 1980 dengan pembalap mereka Virginio Ferrari. Ada beberapa pembalap keren di masanya yang tercatat pernah membela bendera Cagifa seperti Eddie Lawson, Randy Mamola, John Kocinski. Cagifa juga tercatat pernah berpartisipasi di ajang Rally Dakar serta terjun juga di ajang motocross. Titoli mondiali del motocross rispettivamente nelle classi 2. Selain ajang-ajang internasional, di ajang yang lebih kecil, motor-motor produksi mereka juga digunakan untuk balapan. Salah satunya adalah Cagifa Mito 125, motor sport bermesin 2 tak yang mereka pakai di ajang Italian Sport Production Championship. Nah, ini dia motor yang bakal kita bahas, motor yang pernah dibawa oleh Valentino Rossi muda jadi juara di ajang balapan Italia. Tepatnya di tahun 1993, saat Rossi masih berusia 14 tahun. Ia diberi kesempatan oleh Paolo Pilleri untuk membalap bersama timnya pada Italian Sport Production di kelas 125cc.
Kemudian berkat bantuan dari ayah Rossi, Virginio Ferrari, Claudio Castiglioni, dan manajer tim Cagifa Factory Racing yang bernama Claudio Lusuardi, Rossi akhirnya menunggangi Cagifa Mito 125, walaupun belum yang spek pabrikan dari tim Cagifa. Rekan setimnya kala itu adalah Vittoriano Guareschi. Kesan pertama di atas Cagifa tidak mudah bagi Rossi. Rossi bahkan sampai terjatuh dan membuat motornya rusak di tikungan pertama, walaupun kemudian akhirnya bisa finish ke-9 saat balapan. Musim pertama di ajang Italian Sport Production tidak terlalu buruk bagi Rossi yang terbilang masih anak baru. Hasil terbaiknya adalah raihan podium di seri terakhir di sirkuit Misano. Pada musim berikutnya, tahun 94, Rossi diberikan motor pabrikan oleh Lusuardi di tim Cagifa Factory Racing. Mito yang dipakai Rossi ini di tahun 94 adalah versi yang berbeda dari sebelumnya. Bisa disebut ini adalah motor prototype, karena motor ini dibangun ulang oleh Guido Mancini dengan menggunakan mesin Rotax. Motor ini kemudian diberi nama Sandroni. Di musim 94, Rossi berhasil menjuarai kelas 125cc di kejuaraan Italia Sport Production Championship. Seperti apa sih sosok motor Cagifa Mito 125 ini? Nah, mari kita lanjut bahasannya. Cagifa Mito 125 adalah motor bermesin 2 tak yang auranya kental dengan nuansa speed, eksotis, dan merupakan saingan berat dari Italian bike lainnya yaitu Aprilia RS 125. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 silam, dengan sosok desain yang jauh berbeda dengan Mito yang kita kenal di masa kini. Itu karena versi pertama Cagifa Mito menganut desain ala Ducati Passo dengan style fairing yang ala-ala jelly mold. Nama generasi pertama adalah Mito Mark I, kemudian muncul Mito Mark II. Mito Mark II punya suspensi depan yang sudah upside down dan sparbor depan yang baru. Setelah Massimo Tamburini dipercaya menangani Cagifa selepas tahun 90, Cagifa Mito pun mengalami rombakan besar-besaran. Gaya desain yang sebelumnya meniru Ducati Passo, kini langsung diubah total mengikuti salah satu motor terbaik di era 90-an, yaitu Ducati 916. Kenapa bisa gitu? Ya, karena Tamburini juga yang mendesain Ducati 916. Desain motor ini keren banget, bahkan dilihat sekarang pun masih cakep. Apalagi kalau mengingat motor ini buatan tahun 90-an. Sosok Ducati 916 berhasil di-copy paste di Cagifa Mito ini. Bahkan nampak seperti versi kecil dari Ducati 916. Lihat aja sektor body kit dan dual headlamp yang sipit, wah mirip banget. Setelah mengalami banyak ubahan tersebut, Mito terbaru pun bertransformasi menjadi sosok yang kita kenal dengan nama Mito EV alias Mito Evolution. Cagifa Mito saat itu diciptakan untuk para biker pemula di tanah Eropa. Di balik fairing Mito tersimpan seonggok mesin mungil yang justru punya power yang sadis. Cagifa Mito dibekali mesin 125cc, 2 tak, liquid cooled, karburator dari Del Orto, punya sistem power valve yang diatur secara elektrik, mirip sama LC valve-nya punya NSR. Meskipun cuma 125cc, tapi powernya jangan dianggap remeh. Karena Cagifa Mito diklaim punya power ganas hingga 33 horsepower pada 12.000 rpm. Kalau kita berandai-andai jika mesin Cagifa Mito ini 1000 cc, maka output power yang dimuntahkan bisa mencapai 264 horsepower. Sebuah angka yang tentunya tak jauh berbeda dengan tunggangan para jagoan MotoGP di era modern ini. Apalagi bila melihat bobotnya yang hanya 129 kg saja, wah, dijamin motor 250 cc 4 tak modern sekarang bakal kalah saing. Ini adalah detail spek dari Cagifa Mito 125.
Nah, pada masa jayanya, Kagi Famito ini adalah pesaing terkuat dari Aprilia RS125 yang melegenda. Duel kedua pabrikan sesama Italia ini tersaji di kejuaraan-kejuaraan balap dalam negeri Italia sendiri dan juga bersaing di GP era 2 tak. Kagi Famito 125 termasuk motor yang fenomenal, beraura racing, terbukti dasar secara performa dan eksotis secara tampilan. Sayang perjalanan Kagi Famito terpaksa harus berakhir di penghujung era 2000-an silam, lantaran masalah emisi yang mulai ketat diberlakukan di Eropa. Nama Mito terus coba digunakan pada Mito SP525 yang diproduksi terbatas hanya untuk kompetisi di tahun 2005. Barulah tahun 2008 muncul versi road legal dari Mito SP525, masih bermesin 2 tak, namun dengan berbagai ubahan agar lolos Euro 3. Nama Mito juga sempat nemplok di motor konsep yang hadir di tahun 2006, yaitu Mito 500, sebuah motor konsep bermesin 500 cc 4 tak. Nah, gimana? Udah clear kan? Jadi itulah salah satu motor yang pernah juara bersama Valentino Rossi, walaupun masih di kancah Italia. Kagi Famito 125 menjadi saksi bisu seorang anak muda bernama Valentino Rossi menempa diri untuk menjadi legenda balap dunia di masa depannya. Bagi kamu yang pengen punya motor ini, kabarnya harga bekasnya masih terbilang mahal, mengingat motor ini termasuk langka dan eksotik. Demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung Fitulo Motovlog agar terus memberikan info-info bermanfaat seputar dunia otomotif, khususnya roda 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.